Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mari kita lanjutkan kuliah PPK bab 1.3 ya. Hierarki, perancangan proses dan integrasi. Nah, kita lihat gambar ini ya. Jadi ini adalah sistem reaksi untuk mengkonversikan umpan menjadi produk. Nah, proses itu berawal atau bermula dari reaktor. Jadi reaktor ini digunakan untuk mengubah atau mengkonversikan umpan feed menjadi produk. Nah, reaktor ini mempunyai kondisi tertentu. Nah, sehingga kondisi umpan reaktor itu harus dicapai agar reaksi dapat berlangsung. Nah, di sini ada alat yang kita sebut heater. Ya, heater di sini menggunakan media pemanas steam. Nah, steam ini sumbernya dari utilitas. Gitu ya. Jadi kita gunakan alat untuk mengkondisikan umpan ini pada kondisi umpan reaktor. Nah, berarti di sini adalah proses pemanasan, gitu ya. Nah, sekarang setelah umpan atau feed ini pada kondisi yang diinginkan masuk ke reaktor, lalu terjadi reaksi. Nah, tapi sayangnya tidak semua umpan ini bereaksi menghasilkan produk utama, tapi juga ada yang bereaksi menghasilkan byproduct, gitu ya. Nah, dengan demikian produk keluar reaktor ini ada terdiri dari beberapa komponen, yaitu sisa reaktan, lalu produk utama dan produk samping. Nah, dengan demikian ini perlu pemisahan lanjut ya, pemisahan agar kita memperoleh produk utama saja ini. Nah, maka untuk selanjutnya ini go to the next process. Nah, next prosesnya adalah pemisahan. Nah, di sini ada peralatan lagi ya. Ini kalau ini namanya cooler. Jadi simbol panahnya terbalik ya. Ini steam, panahnya dari atas ke bawah. Kalau cooler ini dari bawah ke atas. Nah, dalam rangka mendapatkan produk saja supaya bisa dijual, maka harus ada proses pemisahan. Nah, ini kita lihat gambar ini. Ini dilanjutkan ke proses pemisahan. Nah, kalau kita lihat gambar ini menggunakan dua menara destilasi. Ya, dua menara destilasi. Menara pertama, destilasi yang pertama digunakan untuk memisahkan umpan. Ya, digunakan untuk memisahkan umpan. Anda lihat. Umpan, lalu produk bawahnya adalah ini ya, produk bawahnya itu ada dua komponen, yaitu produk utama dan produk samping. Kemudian produk hasil bawah dari menara destilasi 1 masuk ke MD2 ya. Ini MD1, ini MD2. Nah, di MD2 ini kita mendapatkan produk utama sebagai produk atas dan produk samping sebagai bottom product MD2. Nah, di sini ya, perancangan reaktor dan hasilnya itu nanti akan berpengaruh terhadap separasi di
proses selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat proses flow diagram ini, semua pemanas ataupun pendingin itu menggunakan energi ya dari utilitas. Ini semuanya disediakan oleh utilitas. Ini steam, cooling water, ya. Di sini ada kondensor. Ini juga utilitas. Di bawah ini reboilernya ini juga utilitas. Ya. Terus ini MD2 ini juga cooling water, kondensornya juga cooling waternya dari utilitas. Ini reboiler kedua juga dari utilitas. Nah, seiring dengan perkembangan industri, maka kita harus memikirkan yang namanya efisiensi energi, sehingga kita engineer harus bisa melakukan suatu integrasi. Nah, di sini integrasinya yang dimaksud adalah heat integration. Ya. Heat integration. Nah, ini contoh kemungkinan integrasi. Jadi Anda lihat nih. Ini tujuannya sama ya, yaitu menghasilkan produk ini di MD2. Ya, ini MD1, ini MD2 ya. Flowsheetnya tipikalnya sama dengan yang ini ya, cuman sekarang ada integrasi panas. Ini umpan reaktor, ini masih pakai utilitas ya. Kemudian setelah keluar reaktor, ini setelah keluar reaktor, maka digunakan untuk memanaskan reboiler di MD1. Ini reboiler ini adalah heat exchanger ya. Heat exchanger di mana menggunakan pemanas, media pemanasnya adalah proses itu sendiri. Ini kita sebut AE1 misalnya. Nah, kemudian masuk digunakan ya, masuk ke HE2 ya, HE2, lalu ke HE3 ya, HE3 ini. Nah, sampai akhirnya suhunya turun ya, sampai akhirnya suhunya turun, akan tetapi belum mencapai target, baru memakai utilitas lagi nih coolernya. Nah, seperti itu. Terus ini MD1 kondensornya juga masih pakai utilitas. Sedangkan bottomnya ini reboilernya ada yang sebagian dari proses, tetapi kekurangannya pakai utilitas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian masuk ke menara destilasi kedua. Nah, di sini kondensor di MD2 ini pakai heat exchanger. Jadi media pendingin dari proses itu sendiri. Itu ya. Ini HE4 seperti itu. Sedangkan bottomnya ini reboilernya pakai utilitas. Nah, seperti itu. Ini umpan di sini awalnya, umpan masuk, umpan ini dinaikkan suhunya ya. Siapa pemanasnya? Proses itu sendiri. Kemudian campur dengan recycle ini. Recycle. Nah, campur di sini. Nah, ini sebenarnya kita ada mata kuliah tersendiri untuk integrasi panas, namanya PJPP, perancangan jaringan penukar panas. Ini mata kuliah pilihan D. Kalau Anda ngambil mata kuliah ini ketemu saya.
Tapi biasanya mahasiswa bimbingan skripsi saya minta ngambil ini supaya nanti kalau saya beri tugas integrasi panas itu sudah tidak ada masalah. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini alternatif yang lain. Ya, alternatif yang lain. Integrasi panasnya alternatif yang lain. Ini utilitas, ini heat exchanger 1, ini HE2, ini juga utilitas. Nah, ini sekarang ini HE lagi ya. Ini utilitas. Ini utilitas. Nah, ini heat exchanger proses, ini utilitas. Ini alternatif lain. Nah, ada juga alternatif pemisahan separasi. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, nah ini pemisahan yang kedua ini dari bottom produknya ini. Bottom produk dari MD1 ini masuk ke MD2. Nah, tapi sekarang yang ini pemisahannya, nah yang ringan ini yang dipisahin lanjut. Ya, seperti ini. Nah, ini umpanya di recycle. Ini produk. Nanti kita akan belajar sequence distillation ya. Kolom sequence ya, kolom sequence. Itu kita belajar kolom sequence nanti pada bab berikutnya ya. Nah, ini juga alternatif lain ya daripada integrasi panas. Ini juga alternatif yang lain. Jadi prinsipnya dalam rangka efisiensi energi, menghemat energi utilitas, maka harus dilakukan heat integration ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk anion model kita break dulu ya. Terima kasih.